وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Usalli wa usallim ala sayyidil anam imamina wa qa'idina al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wat-tabi'ina lahu bi ihsan wa ala sairi ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sahabat-sahabat sekalian, khususnya di Sendai di Jepang, bersyukur sekali dan wajib bagi kita untuk terus bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Sampai pada hari ini Allah izinkan kita untuk menikmati sajian-sajian Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh barakah, bulan yang dilipat gandakan segala kebaikan, bulan di mana Allah kemudian mempersempit segala potensi-potensi syaitan yang menghalangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, di dalam penjelasan para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, apa yang dimaksud dengan fitrah dijelaskan secara panjang lebar. Di antara mereka menyatakan bahwa fitrah itu adalah al-khilqatul lati khalaqallahu 'alaiha ibadah. Sifat penciptaan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh hamba-hambanya secara universal. Ada juga di antara para ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah potensi dasar manusia untuk menerima al-haq dan menolak yang batil. Ada pula para ulama kita yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah perjanjian kita, perjanjian yang pernah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan mitsaq, seperti dikatakan di dalam Al-Quran, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian dari kita untuk meyakini bahwa dialah zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Dari sekian penjelasan para ulama yang panjang sekali, dan dalam waktu kita yang singkat dan berharga ini, saya ingin langsung masuk kepada poin yang mentarjih dan menguatkan bahwa yang dimaksud dengan fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diinstalasi di dalam diri dan di dalam jiwa kita adalah Islam. Al-fitrah itu adalah al-Islam. Para sahabat sekalian yang saya muliakan, beberapa dasar atau dalil yang dapat kita jadikan rujukan di dalam persoalan ini adalah
Pertama surat Ar-Rum ayat yang ke-30 yang saya sampaikan di dalam muqaddimah tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ketika Allah menyatakan fa'aqim wajhak, kita diperintahkan untuk menegakkan wajah, dan ini adalah simbol daripada totalitas kemanusiaan kita sebagai hamba Allah, zahiran wa batinan. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan agamanya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lurus. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Secara paripurna kita mengorientasikan seluruh aspek kemanusiaan kita ini untuk menjalankan din, di mana nanti Allah akan jelaskan apa yang dimaksud dengan din. Nanti akan saya sampaikan secara tegak dan lurus. Ketika Allah mengucapkan di sini lid-din, di sini Allah menegaskan kata ini secara definitif. Bukan din dalam makna yang umum, tetapi din yang sudah pasti diketahui. Karena masuknya lamut ta'rif di sini menunjukkan bahwa din itu telah ada di dalam gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah Islam. Kemudian kata Hanifa, para ulama tafsir kita menyatakan yang disebut dengan Hanifa itu adalah kita menghindari apa yang disebut dengan kebatilan. Artinya adalah at-tawajjuh ilal haq. Fokus orientasi kita ke depan itu adalah kepada al-haq, kebenaran itu sendiri. Adilan munqati'an anisyirki. Kita adil dan kita kemudian jauh daripada segala perilaku kesyirikan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, dengan berbagai macam penafsiran para ulama dari kata Hanif yang ada di dalam ayat Al-Quran, Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Millah ajaran Nabiullah Ibrahim diberikan predikat oleh Allah sebagai sesuatu yang hanif, bersifat hanif. Maka muncullah kata yang disebut dengan Al-Hanifiyah. Kata Al-Hanifiyah menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini gurunya para mufassir, beliau menyatakan al-istiqamatu ala millati Ibrahim wattiba'u 'alaiha wal-i'timam bihi fiha. Adalah sikap istiqamah di atas ajaran Nabiullah Ibrahim, ya. Dan kita ittiba' di atas ajaran Nabiullah Ibrahim. Kalau dikatakan mengapa hanya Nabiullah Ibrahim yang disebut dengan predikat Hanif, bukankah para nabi juga mengajarkan Al-Hanifiyah? Di sini hanya suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Ibrahim alaihissalam adalah merupakan tonggak sejarah bagi tegaknya Al-Hanifiyah. Dan memang fakta sejarahnya kemudian dari keturunan beliau lahirlah para penegak tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan satu predikat kepada Nabiullah Ibrahim. Kana Ibrahim ummatan qanita. Disebut sebagai umat. Bahkan seorang saja dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang saya sampaikan tadi sebagai ummah. Artinya apa? Seolah-olah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan seluruh struktur dan sistem ajarannya merupakan representasi daripada keseluruhan umat manusia. Oleh karena itu, ketika ada pihak-pihak yang mengklaim
bahwa ada ajaran di luar itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala misalnya pada klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Qur'an, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, masing-masing mengklaim, ya, tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan bahwa klaim yang dimaksud tadi sama sekali tidak dibenarkan di dalam perspektif keyakinan kita dalam apa yang dimaksud dengan Al-Hanifiyah. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah seorang Ibrahim itu orang Yahudi atau orang Nasrani, tetapi beliau adalah orang yang hanif, orang yang menegakkan agama ini secara lurus, dan beliau adalah orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, lanjutan ayat itu ketika Allah menyatakan fitratallah, di sini dalam bentuk mansub, menunjukkan dia adalah suatu objek. Para mufassir menerangkan kepada kita mengapa kata ini dapat kita baca dalam bentuknya sebagai objek. Ada dua makna di situ, adalah alzim fitratallah. Kita diminta untuk konsisten pada fitrah yang Allah telah instalasikan kepada kita. Atau kalau tidak kata yang tersembunyi itu, maka kembali kepada kata yang pertama, yaitu adalah perintah untuk menegakkan totalitas kemanusiaan kita ke hadapan Allah, fa'aqim. Jadi seolah-olah kita pula mengatakan fa'aqim fitratallah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, karena itulah kemudian Allah menegaskan kembali kebenaran yang sedemikian rupa itu, fataran nasa 'alaiha. Semua umat manusia siapapun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang saya jelaskan tadi. Maka Allah menyatakan la tabdila li khalqillah. Kata la tabdila pun juga dijelaskan oleh para ulama kita dalam dua makna. Pertama adalah dalam makna talab, permintaan dan perintah dari Allah agar kita jangan melakukan distorsi terhadap struktur fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bermakna informatif, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan satu di antara siapapun di antara makhluknya pada awal penciptaan dalam konteks fitrah ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, berdasarkan inilah kemudian kalau kemudian kita membaca lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Sahabat sekalian yang saya muliakan, ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, beliau kemudian berkata di akhir periwayatan itu, iqra'u in syi'tum. Jika kalian berkehendak, bacalah kalam Allah Subhanahu wa taala, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim. Ada beberapa catatan menarik saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Pertama adalah mengapa fitrah ini kita yakini sebagai Islam itu sendiri. Pada akhir hadis itu dengan tegas Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan iqra'u in syi'tum. Oleh karena itu, ketika beliau memerintahkan kita untuk membaca ayat surat Ar-Rum ayat 30 tadi,
Ini memberikan petunjuk bahwa fitrah yang ada di dalam persepsi dan pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu adalah Islam itu sendiri. Dan ini menjadi sangat urgen di dalam keyakinan kita. Pertama, mengapa dia urgen? Satu adalah dia tafsir seorang sahabat, dan kita ketahui profil seorang Abu Hurairah adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Meskipun usia keislaman beliau sangat pendek, tetapi bagaimana loyalitas dan kebersamaan beliau kepada Rasulullah SAW adalah sesuatu yang tidak dapat disanggah di dalam sejarahnya. Oleh karena itu, beliau adalah dikenal sebagai orang yang sangat kredibel dan sangat kompeten di dalam menukil apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa beliau adalah yang meriwayatkan hadis ini, dan tentu tafsir dalam ucapan beliau di akhir hadis tersebut ya menjadi sangat valid. Tidak ada tafsir ya kecuali apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah kalau kita ingin katakan, karena beliau yang meriwayatkan hadis ini. Sehingga kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya ketika menyatakan ya, ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan ada banyak faktor pendukung untuk menyatakan bahwa fitrah itu adalah Islam. Tetapi ketika kita memperhatikan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberikan satu statement di akhir, maka itu adalah puncak daripada segala argumentasi. Kemudian yang berikutnya adalah ya, hadis ini kalau kita perhatikan ya fitrah hadis ya yang saya sampaikan tadi ya berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mawjudin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kalau kita perhatikan di situ ada 3 agama yang berkembang di masyarakat. Ada Yahudi, ada Nasrani, dan kemudian ada juga Majusi. Dalam konteks ini Islam tentu juga menjadi suatu agama yang jelas bagaimana kita baca dalam sejarah. Tetapi mengapa dia tidak disebut secara eksplisit? Karena memang fitrah itu adalah dalam konteks Islam, sehingga tidak perlu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dalil selain hadis tersebut juga ya, kita dapatkan di dalam hadis Iyad Ibn Himar radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa. Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Sungguh aku, kata Allah, telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Mereka adalah orang yang lurus. Ya. Lalu kemudian mereka didatangi oleh syaitan. Lalu syaitan itulah yang melakukan menyimpangkan mereka dari din yang mereka anut. Lalu kemudian harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Syaitan-syaitan itulah kemudian mengharamkan apa yang semestinya aku halalkan, dan kemudian memerintahkan mereka untuk berbuat syirik dengan apa yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi ini secara tegas, sharih, nyata sekali Allah menegaskan bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kita dalam keadaan hanif. Kemudian juga saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis qudsi itu dijelaskan ya, penyimpangan yang dilakukan oleh manusia itu adalah tidak lepas pula dari faktor syaitan ya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang saya sampaikan tadi ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang saya kira tidak perlu kita sampaikan. Karena itulah saudara sekalian yang saya muliakan ya, berdasarkan juga ya apa yang dikatakan oleh para ilmuwan di dalam sosiologi agama ya, karena manusia pada mulanya demikian. Bahkan mereka melakukan penelitian
di banyak negara, sehingga ditemukanlah satu teori di kalangan mereka yang dikenal dengan religio naturalis, atau yang disebut dengan sensus numenis. Secara universal manusia mengakui bahwa Tuhan itu maha menciptakan mereka. Dalam konteks akidah kita dikenal sebagai ar-rububiyah. Karena itulah saudara sekalian, mustahil kalau ada orang kemudian mengklaim bahwa ada Tuhan di luar Allah Subhanahu wa taala yang berhak dan pantas untuk disembah. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallah. Din itu adalah fitrah itu sendiri. Yang kemudian nanti Allah sendirilah yang akan menerjemahkan dalam ayatnya innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya din bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Jadi Islam yang kita yakini adalah proper name, nama bagi agama itu sendiri. Bukan hanya sikap pasrah seperti yang dikatakan oleh sebagian para pemikir, terutama di dalam wacana atau diskursus pluralisme agama. Bahkan ketika Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin, secara majazi kemudian Allah mengajarkan kepada kita, maknanya bukan bagiku agamaku, bagimu agamamu, tidak. Lakum dinukum, bagi Anda apapun yang Anda anggap sebagai din, sebagai agama, sebagai jalan kehidupan, saya hormati. Tetapi bagiku din itu adalah sesuatu yang sifatnya definitif, yaitu adalah Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul islama dina. Nah, tetapi apakah makna Islam itu kemudian perlu kita catat juga. Bukanlah berarti kemudian ketika orang itu lahir, dia sudah paham tentang Islam, tidak. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penjelasan kepada kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita tidak mengetahui. Sehingga para ulama kita menyatakan bahwa yang disebut dengan fitrah dalam konteks ini yaitu fitrah Islam. Fitratuhu muqtadiyatun mujibatun lidinillahil Islam. Fitrah ini meniscayakan bagi dia secara natural untuk kemudian menerima Islam ini di masa yang akan datang dan mengetahui Islam ini dan mengetahui siapa Tuhan, termasuk juga kemudian mencintai siapa yang semestinya harus dipertuhankan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dalam hal inilah kemudian apa yang disebut dengan fitrah al-Islam di sini adalah mengakui Allah sebagai kreator, sebagai al-Khaliq, sebagai pencipta. Walaupun nanti di dalam sejarah berikutnya manusia mengambil berbagai macam jalan kehidupan. Jadi ketika Allah menyatakan alastu birabbikum, ini menunjukkan sebetulnya sejak semula instalasi yang ada di dalam jiwa manusia itu adalah selamat daripada penyimpangan-penyimpangan dari kemungkinan adanya potensi-potensi untuk mempertuhankan siapapun dan apapun juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Dari penjelasan itu kemudian saya ingin juga menyampaikan agar fitrah kita ini selalu berada dalam keadaan yang baik. Maka pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk selalu melakukan tadabbur terhadap semua ayat-ayatnya. Apakah ayat-ayat itu bersifat qauliyah yang tertulis di dalam Al-Quran, ataukah ayat-ayat itu bersifat kauniyah yang terbentang di alam semesta? Maka Al-Quran mengajak kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah banyak sekali memerintahkan kita untuk melakukan perenungan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar.
Apapun fenomena yang ada di alam semesta ini, sebagaimana Al-Quran dan wahyu yang sahih dari Rasulullah SAW selalu mengandung apa yang disebut dengan al-haqa'iq al-ilmiyah. Kebenaran-kebenaran ilmiah yang bersifat absolut. Tapi tentu Al-Quran dan Sunnah bukan sebuah buku teori tentang ilmu pengetahuan. Tetapi yang disodorkan adalah al-haqa'iq al-ilmiyah. Sehingga dalam konteks kemukjizatan Al-Quran, kita kenal dengan al-i'jaz al-ilmi. Kemukjizatan Al-Quran pada dimensinya yang saintifik. Yang kedua, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para rasul. Sehingga Ibnu Taimiyah menyatakan, fitrah manusia itu ada dua. Ada fitrah yang bersifat insaniyah. Dan yang kedua adalah fitrah as-samawiyah. Fitrah yang inheren pada diri kita secara sosiologis. Dan ini akan mungkin mengalami berbagai macam pergolakan dan dialektika. Tetapi fitrah yang tidak mungkin berubah itu adalah yang dibawa oleh para rasul. Yang dibawa oleh para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Itu adalah tugas para nabi dan para rasul. Sehingga tugas kita harus mengaktifasi dan selalu mengupdate apakah kemudian yang ada di dalam struktur kemanusiaan dan sosiologis kita ini sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Yang ketiga, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Kita sedang berada di dalam pandemi COVID-19. Di antara cara untuk terus merawat fitrah kita ini adalah melakukan muhasabah, introspeksi, dan refleksi terhadap peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, ketika menyatakan di dalam Al-Quran, kun lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang akan menimpa kita. Diajarkan kepada kita untuk meyakininya. Tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibah wa farihu biha ja'at rihun 'asib wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Tabiat natural manusia adalah ketika dia menghadapi suatu malapetaka, dia akan jatuh, dia akan merintih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah perhatikan orang-orang yang dalam keadaan menerima musibah, dia akan setidaknya akan melakukan dua hal yang secara kasat mata kita lihat. Kalau dia tidak melihat, maka dia akan bersimpuh ke bawah tanah. Artinya dia menyadari betul. Dan yang ketiga, saudara sekalian yang saya muliakan, adalah di dalam bulan Ramadan ini, ketakwaan ini penting untuk kita kemudian rawat. Sebagaimana visi daripada Ramadan itu sendiri adalah la'allakum tattaqun. Apa makna inti daripada takwa? Para ulama menjelaskan kepada kita, inti takwa itu adalah berdiri di atas dua sendi dan di atas dua pilar yang sangat pokok. Fi'lut ta'at wajtinabul ma'asi. Melakukan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Itu adalah inti daripada takwa. Oleh karena itu, bagaimana ketaatan kita kepada Allah dan bagaimana pula na'udzubillah min zalik kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada apa yang disebut dengan takwa. Dan ketika kita bicara tentang takwa, Rasulullah SAW menyatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam qalbu kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, tidak ada pilihan bagi kita di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kecuali melakukan tazkiyatun nafsi kita ini. Kita beramai-ramai melakukan pensucian daripada jiwa kita masing-masing. Saya kira demikian ya yang saya sampaikan pada sore hari ini. Jika ada sesuatu yang perlu disampaikan, silahkan kawan-kawan yang berada di Sendai di sana jauh, silahkan menyampaikannya kepada kita untuk kita simak bersama. Nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin wa sallallahu ala nabiy Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.